Pertama dari Pak Soleh Muda ya. Wah, ini kawan saya nih. Dia kalau tidak salah yang datang ke UGM dulu. Ya. Apa bukan mencuri, mengkopi eh, naskah dari apa buku eh, menembus batas waktu gitu. Jadi tahun 2001 itu wah, lama sekali Pak Saleh Udaya. Apa kabar nih? Ya. eh, Pertanyaannya, apakah ilmu positif tergeser oleh ilmu tasawuf di dalam Islam? Ya kan? Kemudian yang kedua, mengapa dalam Islam tidak memperkenalkan psikologi padahal psikologi itu sangat penting? Itu ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ilmu positivisme tergeser? Maksudnya ilmu positivisme di sini maksudnya al-ulumut tabi'iyah kayaknya ya, ilmu-ilmu alam ya. Dalam Islam itu kan ada ilmu dibagi menjadi empat ya. Jadi logika sebagai organon, sebagai alat. Kemudian ada al-ulumul tabi'iyah, natural sciences. Kemudian al-ulumul riyadiyah, ilmu matematik, dan al-ulumul ilahiyah, ilmu metafisik ya. Nah, memang nampaknya seperti itu ya waktu pada zaman Ibnu Sina ya, kemudian Nasruddin Tusi itu pengkajian ilmu positif ya menurut istilah Pak Soleh itu berkembang dengan pesat ya. Jadi Ibnu Sina menulis fisika itu dalam 8 cabang ya. Dari mulai astrofisik, meteorologi, kemudian fisika dasar, kemudian apa yang disebut generasi dan korupsi, al-kaun wal fasad, kemudian mineralogi, botani, zoologi, anatomi, kemudian kedokteran. Ya, jadi sebenarnya kedokteran ada ini sudah ada ya, kedokteran dan psikologi. Jadi psikologi itu masuk bahasannya dalam ilmu-ilmu alam. Nah ini penting nih ya. Nah tetapi makin ke sini, terutama setelah apa ya, setelah filsafat mendapatkan kritik tajam dari dua orang tokoh, yaitu satu Al-Ghazali, dan kemudian pada masa berikutnya pada abad ke-13 dilakukan kritik itu oleh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ya. Maka kemudian gairah untuk kajian terhadap natural sciences ini, al-ulum at-tabi'iyah ini nampaknya meredup kelihatannya ya. Tetapi sebenarnya juga tidak begitu apa, tidak terlalu ini ya. Jadi Nasruddin Tusi ya itu lahir di hidup di abad ke-13. Jadi setelah Ibnu Sina kan abad 11 ya, Al-Ghazali abad ke-12. Nasruddin Tusi itu abad ke-13. Dia meninggal tahun 1274. Jadi setahun setelah Rumi. Nah, pada masa Nasruddin Tusi itu dia kan diangkat oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad itu sebagai direktur observatori di Maraga. Dan ternyata di situ sebenarnya terhimpun berbagai ilmuwan-ilmuwan hebat, ahli sejarah, ahli fisika, ahli astronomi dan sebagainya. Dan mereka mempunyai semacam Baitul Hikmah, tapi bukan disebut Baitul Hikmah, yang menghimpun 400.000 buku-buku ilmiah. Jadi pada sampai abad ke-13 itu sebenarnya kajian-kajian tadi kata Pak Soleh positif itu terus dilakukan ya. Kemudian pada abad ke-15 itu ada Ulugh Beg juga mengembangkan observatorium di Samarkand, dan di situ dikaji tentunya ilmu-ilmu alam dan sebagainya. Ya, cuma yang mungkin tidak santer setelah abad ke-13, setelah abad ke-15 ini memang agak menurun ya. Karena abad ke-14 itu yang namanya Qutbuddin Shirazi itu masih melakukan kajian-kajian intensif terhadap fisika juga gitu. Cuma ya kitanya nggak baca gitu, jadi seolah-olah tidak ada. Dan saya curiga sebenarnya pada zaman Mughal itu ya di India itu kan
mendirikan Taj Mahal itu nggak mungkin lah tanpa pengetahuan geometri, matematik dan sebagainya. Hanya sayang ya, penelitian terhadap itu kemudian tidak tidak intensif. Jadi saya ingin meluruskan sejarah nih ya. Dikatakan bahwa setelah Baghdad hancur ya oleh serangan Mongol, kemudian peradaban Islam menurun. Sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak persis seperti itu. Karena apa? Kita harus ingat bahwa setelah Baghdad hancur, muncullah 3 kerajaan besar. Utsmani yang menguasai Eropa dan Afrika Utara. Nah, kemudian Safawi yang Syiah yang menguasai bagian Asia Tengah mungkin. Kemudian ada Mughal, Kesultanan Islam juga di India gitu. Nah, itu bukan sembarang kerajaan, itu kerajaan besar, itu empire gitu. Turki misalnya sampai tahun berapa? 1924 baru Utsmani itu baru dihapus. Dan dia telah menghasilkan sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Ya, dan itu pasti ada tuh kajian-kajian astronominya, kajian-kajian fisikanya, pasti ada tuh. Cuman kajian itu belum terekspos kepada kita. Belum lagi arsitekturnya yang luar biasa. Turki itu telah menghasilkan sebuah arsitek yang luar biasa ya, dengan Sinan sebagai arsiteknya. Jadi siapa bilang bahwa Islam kemudian mundur setelah penyerangan Baghdad? Tidak. Dan saya yakin ilmu-ilmu fisika juga itu kemudian dikembangkan. Cuma memang kita belum menerima lah kitab seperti Ashifa yang memang benar-benar ada kajian fisikanya di situ. Tapi saya yakin itu mungkin di dalam bahasa Persia, mungkin di dalam bahasa Urdu atau Turki dan sebagainya. Saya yakin ada, cuman penelitiannya belum ada. Kemudian Safawi juga menghasilkan luar biasa itu ya, Safawi Dynasty itu. Ya, kita ingatlah bahwa misalnya itu menghasilkan tokoh-tokoh yang besar yang meneruskan filosofi Ibnu Sina. Jadi di dunia Sunni mungkin filsafat mundur ya dan digantikan oleh tasawuf gitu. Tetapi di dunia Syiah filsafat terus berkembang. Ya, contohnya ya, misalnya pada abad ke-13 saya mengatakan menyebut Nasiruddin Tusi. Itu penerus Ibnu Sina. Dia membela Ibnu Sina dari serangan Fakhruddin Ar-Razi misalnya, yang mengkritik di dalam syarah Al-Isyarat. Dan dia menulis syarah terhadap syarah Ar-Razi. Kemudian Shahrastani dia menulis kritik terhadap filsafat Islam dari sudut pandang teologi. Al-Masori Al-Falasifa, Masori Al-Falasifa. Yang menariknya Nasiruddin Tusi menulis seperti Ibnu Rus ya, Masori Al-Masori, ya kan? Jadi seperti Tahafut At-Tahafut. Jadi dia membela filsafat membela filsafat Ibnu Sina pada abad ke-13. Dan tentu saja ini diteruskan oleh muridnya yang disebut Qutbuddin Shirazi, dan dia mengembangkannya pada abad ke-14. Di abad-abad berikutnya lebih hebat lagi. Ya, kita misalnya bisa melihat adanya Isfahani School, ya, mazhab Isfahani yang dikepalai oleh Mirdamad. Ada Bahauddin Al-Almuli, kemudian ada Findirisky, ya kan. Kemudian disitulah school Isfahani School itu melahirkan Mullah Sadra di abad ke-17. Dan ya artinya secara peradaban tidak semundur seperti yang kita bayangkan. Kemudian kalau kita misalnya lihat Mughal ya, Mughal itu sebenarnya dulu kan ada cucunya siapa? Humayun itu cucunya Timur Leng, dan Timur Leng itu cucunya Holago. Jadi setelah jadi Islam ya, setelah masuk Islam, Timur Leng mendirikan kerajaan Timuri. Kemudian cucunya yang disebut Humayun itu mendirikan kerajaan Mughal di India, dan kemudian cucunya itu Sultan Akbar yang menjadi sultan terbesar mungkin. Kemudian cucunya lagi adalah yang disebut Shah Jahan yang mendirikan Taj Mahal. Jadi saya tidak terbayang ya bahwa Taj Mahal itu bisa didirikan tanpa pengetahuan matematik geometri yang kuat.
Artinya bahwa geometri berkembang sangat sangat pesat pada saat itu, bahkan mungkin fisika. Hanya saja penelitian terhadap ini warisan ilmiah pada masa-masa itu, masa setelah kehancuran Baghdad itu masih belum banyak ya. Jadi saya ya mengiyakan lah sebenarnya ada tasawuf yang ada ilmu-ilmu positif tadi, ilmu natural tergeser oleh tasawuf, terutama di dunia Sunni ya. Jadi setelah kehancuran Baghdad, kemudian serangan dari Al-Ghazali, memang di dunia Sunni itu sedikit ya yang meneruskan filsafat dalam arti filsafat peripatetik ya. Di antaranya adalah siapa? Qazwini ya. Qazwini itu adalah murid daripada Fakhrul Razi. Fakhrul Razi itu menulis Hikmah, Uyunul Hikmah ya, jadi syarah Uyunul Hikmah, dan dia melahirkan. Tapi yang betul-betul filosof ya seperti yang ada di Iran, di Safawi itu tidak ada. Tapi bukan berarti bahwa kemajuan intelektual tidak ada. Di dunia Sunni itu kemudian pusat itu diarahkan kepada tasawuf gitu. Tasawuf yang falsafi. Ya, jadi tokohnya misalnya Ibnu Arabi dan juga Jalaluddin Rumi. Jadi di dunia Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi itu Sunni. Jadi jangan dikira bahwa karena Rumi itu berbahasa Persia kemudian itu pasti orang Iran gitu atau orang Syiah, bukan. Jadi Ibnu Sina Rumi itu lahir di Balkh ya, Khwarizm teritori ya, tapi sekarang itu kan dia itu sebenarnya Afghanistan ya, dan dia seorang Sunni tapi memang budaya Persia, jadi dia Sunni. Jadi di Sunni itu perkembangan pemikiran spekulatif itu berubah bentuk menjadi Sufi, tapi tasawuf yang luar biasa hebatnya. Jadi Ibnu Arabi itu Sufi tapi sangat dihormati bahkan oleh para filosof ya, jadi Sufi yang sangat tinggi sekali. Jalaluddin Rumi juga begitu. Jadi kalau dikatakan di mana kajian filsafat pada dunia Sunni, adanya di dalam tasawuf falsafi gitu. Dan kita tahu bahwa Ibnu Arabi kemudian mempengaruhi Mullah Sadr dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya mungkin kenyataannya beda dengan yang kita bayangkan ya. Jadi kenyataannya adalah bahwa sebenarnya filsafat dan sains terus berkembang, cuman penelitiannya mungkin belum semaju itu. Nah, yang menarik adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali kan sering dituduh sebagai orang yang menghancurkan filsafat gitu. Tapi sebenarnya dia mungkin negatif ya terhadap filsafat peripatetik, tetapi kepada filsafat iluminasionis dia adalah macam pionirnya gitu. Kenapa? Suhrawardi sangat suka dengan tulisan Al-Ghazali, terutama Miskatul Anwar, sampai dia katanya menerjemahkannya ke dalam bahasa Persia dan sangat mempengaruhi filsafat iluminasi. Karena apa? Filsafat iluminasi Suhrawardi, Al-Hikmah Al-Isyraqi itu dia menjadikan cahaya sebagai fondasi filosofisnya, dan Miskatul Anwar adalah tafsiran sufi dari cahaya itu ya. Jadi maksud saya Al-Ghazali juga berperan dalam melahirkan mazhab lain dari filsafat, mungkin bukan peripatetik ya kan. Jadi kalau dikatakan tergeser ya mungkin tergeser ya, jadi perhatian umat Islam setelah itu lebih kepada yang spiritual lah ya, dalam tasawuf ataupun filosofi. Tapi Mullah Sadr sebenarnya juga membahas tentang teori-teori fisika, tapi tidak dikembangkan ya. Jadi pengkajian kontemporer ini juga jarang yang membahas tentang konsep fisikanya dari Mullah Sadr gitu. Padahal ada di Al-Asfar itu. Oke, kemudian yang kedua, tidak dibicarakan psikologi. Sebenarnya ada justru. Ya, di dalam Asy-Syifa itu ada kajian psikologi, tapi psikologi harus diingat, selama jiwa itu ada di dalam tubuh manusia itu dikategorikan sebagai ilmu-ilmu alam. Jadi ilmu alam itu ya tadi saya bilang astrofisika, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi,
Nah, kemudian manusia bagi tiga, anatomi, kedokteran, dan psikologi. Jadi ketika mempelajari manusia sebagai makhluk fisik itu dalam anatomi, ilmu tasyrih. Tapi ketika bicara tentang manusia sebagai makhluk mental itu dalam psikologi. Dan kajian terhadap manusia dari sudut sakit dan sehatnya itu kedokteran. Jadi bukan nggak ada ya Mas Soleh ya, ada itu. Dan sebenarnya Ibnu Sina sangat terobsesi dengan psikologi ini, sangat terobsesi. Dan kita dulu di CIPSI pernah mengumpulkan berapa 35 kitab yang memuat psikologi. Jadi itu kita sudah ada 6 jilid ya, bahan-bahan psikologi. Jadi psikologi jadi para primadona dalam filsafat Islam. Hampir semua para filsuf membahas tentang psikologi. Jadi psikologi itu dibahas ketika membahas manusia sebagai makhluk fisik. Tapi jiwa itu menarik ya. Jiwa itu selama masih ada dalam tubuh manusia dibahas dalam psikologi yang masuk ke dalam ilmu alam. Tapi setelah bercerai dari badan dikaji dalam ilmu eskatologi, fil ma'ad gitu. Nah, jadi jiwa manusia itu ada dua ranah. Ketika di dalam tubuh dia fisika, kita keluar dari tubuh dia metafisika gitu. Ya, jadi bukan nggak ada ya masalah ya. Ada itu ya. Oke, kemudian yang ini tentang indera dan hati yang disinggung di dalam Al-Quran. Ya, jalan sam'a wal absar wal af'idah. Nah, saya pernah menulis ya di dalam, mungkin di dalam Lentera Kehidupan juga ada, tapi sebenarnya tulisan saya tentang Quranic epistemologi Quran itu diminta oleh Mizan untuk sebagai pengantar dari Al-Quran dari sudut sains, terjemahan tapi al-alim gitu. Saya diminta untuk memberikan pengantar panjang 25 halaman tentang epistemologi Quran. Jadi di situ saya mengatakan tentang Allah sebagai guru manusia, karena dikatakan Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana Allah dikatakan sebagai guru manusia? Memang disebutkan di situ ya di awal. Jadi waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ya wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi manusia lahir itu sebenarnya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tapi Allah menciptakan alat-alatnya, yaitu sam'a pendengaran, absar penglihatan, dan afidah. Nah, sehingga kemudian orang mengatakan kok nggak ada akal gitu. Nah, saya kemudian melihat ya setelah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan hati itu, lahum qulubun ya la yaqiluna biha gitu, la yafqahuna biha, jadi ada, saya melihat bahwa hati di dalam Quran itu ada memainkan dua fungsi ya, sebagai fungsi akal, yaitu di mana dikatakan lahum qulubun la yaqiluna biha, jadi akal yang berpikir, akal yang yafqahun ya. Kemudian yang melakukan tazakkur dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa qulub itu dibagi dua gitu. Jadi qulub yang berfungsi sebagai reasoning itu saya masukkan sebagai akal. Tapi ada juga fungsi hati yang sebagai penerima hidayah dari Allah, langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itulah yang saya katakan intuisi. Jadi dalam qulub itu saya bagi menjadi dua. Qulub yang berfungsi sebagai alat berpikir, tadabbur dan sebagainya, memahami, itu adalah dikategorikan sebagai akal. Sedangkan hati yang berfungsi sebagai penerima hidayah dari Allah, itulah yang saya sebut intuisi. Jadi saya membaginya seperti itulah, wallahu alam, tapi itu saya mengatakan begitu. Jadi bukan di bawah indra, tidak di bawah indra. Dia ada antara indra dan hati. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab Pak Hadian ya. Oke. Terus yang Basri ya, bagaimana hubungan antara integrasi neurologi dan kitab Fihrasa? Saya terus terang aja nggak baca nih kitab Razi ini. Tapi secara umum neurologi itu ya sebenarnya dekat sekali hubungannya dengan psikologi behavior gitu.
Jadi dia fokusnya hanya kepada sistem saraf gitu. Jadi psikologi dalam arti modern ya, behaviorisme itu dia tidak concern lagi dengan istilah-istilah jiwa, ya kan? Kemudian hati, ya kan? Nafsu, roh dan sebagainya tidak ada. Jadi udah disingkirkan itu sebagai tidak ilmiah, tidak empiris. Jadi saya bingung juga bagaimana nih mengkaitkan itu dengan itu ya. Jadi yang penting bagi neurologi itu ya bahwa tingkah laku manusia itu pusatnya di otak dan di sumsum tulang belakangnya. Jadi ada dua, ada yang saraf yang otomatik ya, yang tidak memerlukan kesadaran kita. Misalnya gini, jantung kita akan tetap berdetak walaupun kita tidak sadar. Tapi kalau kita mau bergerak harus sadar dulu ya. Nah, jadi ada yang dikendalikan di otak, ada yang dikendalikan di tulang belakang. Nah, tapi kalau misalnya kita kaitkan ya antara misalnya neurologi yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai sel saraf motoris dan sel saraf sensoris gitu, itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan pandangan Ibnu Sina kan tentang indera dan gerak gitu. Jadi yang sel saraf motoris itu sebenarnya yang diberikan menurut Ibnu Sina kepada hewan dan manusia, jadi gerak. Ya. Jadi gerakan manusia itu dikendalikan oleh saraf motoris. Dan itu sebagai kecakapan jiwa kalau menurut Ibnu Sina. Yang diberikan pertama kepada hewan, tidak kepada tumbuhan. Tumbuhan tidak punya gerak. Ya. Tapi diberikan kepada hewan dan dari hewan diturunkan kepada manusia. Jadi manusia mempunyai harokah. Dan menurut Ibnu Sina harokah itu ada dua, ada harokah memburu objek dan harokah meninggalkan objek. Jadi misalnya ya, kita lapar ada makanan, pasti kita menuju ke makanan. Itulah dorongan jiwa untuk ke arah yang dianggap positif oleh tadi ada indera batin yang disebut estimasi ya. Nah, dorongan jiwa yang membawa kita kepada objek-objek yang menarik itulah yang disebut syahwat oleh Ibnu Sina. Adapun dorongan yang membuat kita lari menjauh daripada objek itu adalah godob. Jadi godob ini yang membawa kita, menyelamatkan kita dari bahaya. Tapi kalau misalnya tidak bisa menghindar ya harus dilawan gitu. Jadi hubungannya dengan neurologi ada. Jadi neurologi menjelaskan mengapa manusia bisa bergerak gitu. Ibnu Sina mengatakan bergerak itu kenapa gitu. Bergerak karena ada objek yang menarik, ada objek berbahaya. Dan itu menimbulkan dua nafsu, yaitu nafsu ghadab dan nafsu syahwat gitu. Kalau dikait-kaitkan ada itunya. Nah, sedangkan menurut neurologi juga bahwa ada sel-sel yang sensoris. Itulah yang bertanggung jawab terhadap penginderaan. Jadi ilmu neurologi menjelaskan mengapa manusia bisa melakukan penginderaan, ya kan? Jadi ada sel-sel saraf untuk mata, sel-sel saraf untuk telinga dan sebagainya. Dan ya mereka memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya telinga bisa mengolah gelombang udara menjadi sesuatu yang bermakna. Demikian juga mata. Mata itu kan sebenarnya menangkap gelombang cahaya. Tapi kemudian diterjemahkan menjadi warna dan sebagainya. Jadi karena saya tidak pernah baca ini ya kitab Razi, jadi saya kaitkan dengan Ibnu Sina ya. Mudah-mudahan ini ya sedikit membantu lah. Seperti itu ya. Mana lagi tadi? Aduh, pertanyaannya. Apalagi tadi pertanyaannya ya? Ada lagi Pak Mul. Tadi sekalian tambahkan aja Pak Mul ya. Ya. Okay. Ada pertanyaan. Ini sebelum kita maghriban Pak Mul biar tuntas. Ya. Ini ada pertanyaan tadi dari dari Kang Daras juga. Ini tambahan saja Pak Mul. Ya. Kang Daras itu bertanya, ada hierarki nggak antara indera, akal dan hati? Jadi mana yang paling tinggi tingkatannya Pak Mul? Atau memang levelnya sama sebetulnya? Itu. Oke. Kemudian dari Mas Solahuddin Sopu, pertanyaannya adalah, ini kan ada kajian tentang ateisme nih kemarin 2 hari ke depan Pak Mul. Nah, mereka mempercayai
bahwa untuk mengenal Allah itu tidak gini, Allah tidak bisa dikenal lewat indra dan juga lewat akal begitu. Nah, sedangkan di sisi lain ada satu proposisi seakan-akan Allah itu dikenal hanya lewat hati saja, Pak Mul. Apakah bisa dikatakan demikian? Bahwa hati adalah inti untuk mengenal Allah. Artinya tidak lewat akal, juga tidak lewat indra. Nah, itu dari Mas Salahuddin Sopu. Kita coba ringkaskan ya, Pak Mul ya. Oke. Kemudian tadi yang di atas, Pak Mul, mohon maaf itu ada yang belum terjawab. Iya. Itu pertanyaannya dari Mas Romadi Saleh. Ya, apa itu? Yang masalah Big Bang, Pak Mul. Misalnya fenomena Big Bang itu kan tidak bisa dijelaskan oleh sains sekuler atau sains profan. Nah, tetapi menurut Mas Romandi bisa dijelaskan melalui sains sakral. Begitu. Nah, kira-kira mungkin tidak kita mencampurkan atau memasukkan sains sakral di dalam memahami fenomena Big Bang. Begitulah. Sederhananya, Pak. Ya, Oke. Oke, saya mulai dengan Kang Daras ya. Yang Kang Daras, hati, akal, dan indera itu apakah ada dalam satu level atau memang ada hierarkinya gitu ya. Saya melihat gini ya, kalau dalam tradisi ilmiah Islam ada hierarki wujud kan ya, ada wujud yang fisik itu ada di bawah gitu, ya. Kemudian ada wujud yang imajinal itu ada di tengah. Kemudian ada wujud yang spiritual itu ada di atas gitu. Dan itu kemudian menjadi objek-objek fisika, matematik, dan metafisik gitu. Nah, di dalam Islam kita mengenal hierarki wujud dan hierarki epistemologi, hierarki pengetahuan. Ya. Jadi semakin tinggi objeknya, itu semakin tinggi derajat keilmuannya. Bahkan secara kalau menurut Datuk Usman Bakar, secara etik gitu, itu semakin tinggi objeknya, semakin tinggi juga kedudukan etikanya, yaitu membawa kebahagiaan. Jadi kebahagiaan, kalau kita bicara tentang alam ya kebahagiaannya segini. Kalau bicara tentang matematik mungkin lebih atas lagi. Kalau bicara tentang metafisik, apalagi tentang Tuhan, itu akan menimbulkan kebahagiaan bagi orang yang melakukan penelitiannya. Itu hierarki etis. Karena itu menurut saya hierarki sumber ilmu itu juga begitu, ya. Karena indera itu untuk dunia yang lebih rendah, maka kedudukannya lebih rendah. Akal adalah yang di tengah, ya. Kemudian baru intuisi yang di atas sekali. Jadi gini, ketika indera sudah berhenti, maka disambunglah dengan akal. Nanti akal ada batasnya, maka di batas itulah kemudian intuisi masuk gitu. Jadi seperti tadi ya, kalau orang mau berkunjung kepada raja gitu, kalau indera itu ya di rumah saja gitu. Akal lah yang membawa ke gerbang istana. Tapi di gerbang istana akal nggak bisa maksa. Gitu. Harus ada perkenan dari Tuhan, dari Allah, dari raja gitu. Dan dikatakan oleh Rumi, di hadapan raja itu akal nggak berdaya karena nggak ada pertanyaan mengapa dan bagaimana, gitu ya, Kang Daras ya. Jadi akal nggak berdaya di situ. Yang dia bilang, kalau kamu pemuja akal, nyadar di sini. Tapi kalau kamu pencinta, maka silakan masuk. Karena apa? Karena di sini akal tidak bisa berdaya. Karena tidak ada pertanyaan mengapa dan bagaimana yang merupakan kompetensi daripada akal gitu. Jadi saya melihat di situ. Makanya hierarkinya nih, jadi ilmuwan dulu, jadi filosof, baru kemudian jadi sufi gitu kan. Ya memang ada yang ujung-ujung jadi sufi, tapi jadi kurang mantap ya. Dia sufinya yang kemudian irasional mungkin gitu ya kan. Jadi saya melihat ada korelasi di situ ya, Kang Daras ya. Oke. Kemudian Salahuddin tentang Allah tidak bisa dikenal melalui indera, melalui akal, tapi melalui hati. Jadi sebenarnya begini, saya teringat dengan tulisan Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar ya, yang mana itu dia menafsirkan secara sofistik ayat cahaya. Ya, di situ dia bicara tentang mishkat ya. Ya, Allahu nur samawati wal ard, masalun nurihi kamishkat.
Jadi apa itu miskat? Menurut Ibnu Al-Ghazali, miskat itu adalah ceruk ya, dan ceruk itu lobang. Maka dia mengatakan itu sebenarnya merujuk pada indera. Karena apa? Indera itu ada di lubang ya, mata ada lubangnya, hidung ada lubangnya dan sebagainya. Jadi itu miskat itu sebenarnya cahaya Allah tapi dalam level indrawi. Kemudian fiha misbah, di dalam ceruk itu ada misbah. Misbah itu akal menurut Al-Ghazali. Ya, akal. Jadi akal lebih tinggi daripada indera. Kemudian ada juzaza, ada kaca, itu adalah disebut imajinasi. Imajinasi ini memang kalau kaca ya enggak dibersihkan itu akan mengurangi keterangannya lampu gitu. Tapi kalau dia diasah, dibersihkan, itu akan membantu cahaya akal gitu. Nah, kemudian ada lagi sajarah mubarakah. Jadi pohon yang diberkati. Apa itu? Al-Ghazali itu adalah daya fikir. Daya fikir manusia itu bisa mengembangkan ilmu dari mulai akarnya, batangnya, cabangnya dan sebagainya. Itulah al-quwah al-mufakkirah. Ya, jadi apa namanya daya fikir. Kemudian dia menyebut ada lagi zaitunah ya. Ada minyak yang walaupun belum sentuh api itu dia akan menyala. Dan itu mengingatkan saya pada daya-daya Nabi ya. Jadi kalau filosof ya ingin menyalakan minyaknya itu harus belajar dulu gitu, belajar filsafat, belajar apa, baru nyala gitu. Jadi seperti minyak sumbunya dibakar dulu gitu. Tapi ada orang yang tanpa dibakar itu sudah menyala. Yaitulah dia bilang al-quwa al-qudsi an-nabawi. Jadi kekuatan suci dari Nabi. Itulah yang kita mungkin sebut intuisi gitu. Jadi hierarkinya adalah miskat itu indra, kemudian akal, kemudian ada imajinasi, ada daya pikir dan daya suci. Daya suci itulah yang disebut nurun ala nurin. Yang menarik dan sesuai dengan pertanyaan ini adalah dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa Allah membimbing manusia melalui cahaya-cahayanya. Nah, begitu, ya kan? Jadi artinya gini, Allah bisa ditangkap melalui cahaya-cahayanya. Allah bisa ditangkap melalui indra, melalui miskat, melalui misbah, melalui juga intuisi. Jadi menurut saya ini Allah bisa didekati oleh indra, akal dan hati, begitu. Jadi tidak hanya hak prerogatif hati gitu, tapi pengenalannya tentunya bertingkat ya. Ini mengenal aspek ini mengenal aspek ini, aspek ini. Nah ini karena sudah azan ya, saya jawab yang ini ya, yang Big Bang ini, ya. Bagaimana secret science itu bisa menjelaskan tentang Big Bang ya? Sebenarnya Big Bang itu kan sebenarnya penemuan sains modern ya, fisika modern gitu. Nah, jadi mereka bisa menjelaskan justru Big Bang itu apa. Yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka apa yang ada sebelum Big Bang. Itu, ya kan? Mereka mengatakan itu di luar kita gitu. Nah, secret science itu seperti tasawuf dan ilmu occult itu bisa menjawab itu gitu. Jadi dia bisa menjawab hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh sains gitu. Kalau sains dari mulai singularity kepada Big Bang itu bisa dijelaskan oleh sains. Dan bukan berarti yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi sebelum Big Bang. Apakah ada agen-agen sebelumnya dan sebagainya gitu. Artinya dia kalau menjawab siapa yang meledakkan itu dia tidak bisa jawab, tapi secret knowledge menurut saya melalui tasawuf dan sebagainya ya kan. Melalui penyingkapan ya, sebab gini ya, kalau kita lihat baca misalnya kitab Al-Insanul Kamil oleh Al-Jili, itu luar biasa. Dia menjelaskan apa itu yang disebut aras, apa itu yang disebut dengan kursi, apa yang disebut dengan kolam dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu sakral yang bisa menjelaskan fenomena dunia bahkan sebelum terjadi. Nah, mungkin itu ya Kang Aan ya. Halo? Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, Pak Pol, ini juga sudah
Di sini udah azan. Terima kasih banyak. Ya, di sini. Pak Mul, kajiannya luar biasa, ini dalam banget. Saya tadi lihat Mas Yusuf senyum-senyum aja, Mas Yusuf Daud di Surabaya. Iya, iya. Kita maghrib, tapi kayaknya menunggu itu. Oh, ya boleh lah. Oke. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi Jumat mendatang, insya Allah. Kajiannya bisa kita lanjut, mudah-mudahan dengan tema yang nanti kelanjutan dari tema hari ini. Dan yang jelas untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua,